Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Purnomo, NIM 191141085. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan dua soal, yaitu peran penting ketiga kerajaan, yaitu kerajaan dinasti Utsmaniyah, Safawi, dan Mughal di masa lalu dan masa sekarang. Kemudian kondisi dan juga harapan perkembangan keislaman di masa mendatang di wilayah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana gambaran kondisi perkembangan Islam yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Untuk yang pertama, saya akan menjawab terkait dengan pertanyaan nomor 1, yaitu terkait dengan peran penting tiga kerajaan, yaitu pada masa dinasti Utsmaniyah, Safawi, dan Mughal. Nah, di sini saya akan menerangkan dibagi menjadi beberapa sub bagian. Di dalam tiga kerajaan tersebut ada beberapa faktor penting yang melatar belakangi kejayaan dan juga kemajuan dari tiga dinasti tersebut. Yang pertama yaitu pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah ilmu pengetahuan, dan juga kebudayaan. Dan kemudian yang ketiga adalah perpustakaan. Yang keempat adalah pesantren. Dan yang terakhir adalah politik. Di dalam 5 subbab ini ada beberapa hal yang penting yang harus digarisbawahi, karena tiap subbab ini memiliki perannya sendiri-sendiri. Untuk yang pertama yaitu pendidikan. Pada masa kejayaan lembaga pendidikan pada masa dinasti Mughal dibagi menjadi 3 jenjang dan beberapa bidang. Yang pertama yaitu pendidikan dasar yang dilaksanakan di masjid atau biasa disebut dengan maktab. Kemudian bidang ilmu yang dipelajari pada saat itu adalah pendidikan agama. Kemudian yang kedua, pendekatan lanjutan yaitu madrasah. Bidang ilmu yang dipelajari adalah pendidikan moral dan juga etika. Ini berarti perhatian sejumlah penguasa Mughal terhadap pembinaan agama dengan membangun sejumlah masjid bermanfaat bagi pengembangan pendidikan Islam dan ajaran Islam di kalangan masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan tinggi atau tingkat universitas. Bidang ilmu yang dipelajari adalah ilmu profesi atau juga penjurusan. Dalam perkembangannya, Masjid Raya telah berkembang menjadi sebuah universitas. Universitas untuk kekhususan ilmu seperti ilmu tafsir, hadis, fikih, berbagai mazhab, ilmu kedokteran dan juga falsafah, ilmu pasti, ilmu musik dan juga yang lainnya. Di masa Shah Jahan didirikan perguruan tinggi yang bertempat di Delhi. Jadi dapat disimpulkan terkait dengan referensi di masa yang lalu sama masa yang sekarang itu sangat saling berkaitan. Karena di masa sekarang tidak dipungkiri terkait dengan sistem pendidikan kita khususnya di Indonesia terkait 3 jenjang tadi masih dipergunakan, mulai dari sekolah dasar, kemudian SMP dan juga SMA sampai perguruan tinggi. Jadi ini sangat relevan sekali di era sekarang. Kemudian penjelasan yang kedua yaitu terkait dengan ilmu pengetahuan dan juga kebudayaan. Bangsa Turki adalah bangsa yang heterogen, yang terdiri dari berbagai agama, suku, etnis. Karena itu kebudayaannya merupakan perpaduan dari bermacam-macam kebudayaan. Di antaranya yaitu kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Dari berbagai kebudayaan tersebut, orang Turki mengambilnya dan menyesuaikan dengan kebutuhan negaranya. Dari kebudayaan Persia mereka banyak mengambil tentang etika dan tata krama dalam istana raja-raja. Sama halnya di Indonesia. Ini sebagai relevansi di masa sekarang. Di Indonesia dengan berbagai suku dan juga budaya pada tiap masing-masing daerah, mereka saling mengembangkan, menginovasikan tanpa meninggalkan
budaya aslinya. Karena penyesuaian dari kebudayaan satu dengan kebudayaan yang lainnya di sini sangat istilahnya adalah hal yang sangat istimewa dan juga menarik. Perlu dikaji karena kita butuh inovasi, bukan hanya stuck di kebudayaan tersebut. Dan itu terjadi di Indonesia. Jadi istilah dari Bhinneka Tunggal Ika ini sangat erat sekali kental kaitannya dengan kebudayaan dan juga ilmu pengetahuan. Nah, kemudian yang ketiga, peran penting dari ketiga kerajaan tersebut yaitu di bidang perpustakaan. Nah, banyak pihak yang menyediakan perpustakaan pada masa tersebut yang dimana bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Akbar dikenal sebagai raja yang gemar membaca, kemudian mengoleksi buku. Pada era ini juga banyak buku-buku terjemahan yang diterbitkan. Di antaranya buku terjemahan kisah Mahabharata, kemudian Ramayana yang dibuat oleh Badayuni. Nah, kitab Injil ke dalam bahasa Persia, bahkan Akbar juga mengizinkan anaknya yaitu Murad untuk belajar ilmu pengetahuan kepada pendeta Katolik, 13 raja lainnya. Jahangir dikenal sebagai raja pelindung para ilmuwan. Ia juga menulis biografinya sendiri dengan judul Taqs al-Jahangiri. Berbagai kegiatan tulis menulis dalam masalah agama, sejarah maupun syair berkembang pesat pada masa lalu. Dan juga saling melengkapi antara perpustakaan yang satu dengan perpustakaan yang lainnya. Kemudian di era sekarang, khususnya di Indonesia, pada saat ini mulai dari tingkat SD, kemudian SMP, sampai ke perguruan tinggi menyediakan berbagai layanan perpustakaan yang meskipun terkait dengan sistem yang dimana era kita sudah jauh lebih meningkat, yang dimana mulai dari era revolusi 1.0 kemudian sampai sekarang revolusi 4.0 hingga mau ke revolusi 5.0 atau biasa disebut dengan multiverse. Terkait dengan sistem pelayanan ini sangat berbeda dibandingkan ke masa lalu. Di sini sudah menyediakan terkait dengan fasilitas offline, kemudian pelayanan secara online. Jadi teman-teman baik itu dari SD maupun yang lainnya bisa mengakses terkait dengan ilmu kepustakaan seperti itu. Jadi sangat relevan sekali terkait dengan ilmu perpustakaan ini dan sampai sekarang masih istilahnya dikembangkan lagi terkait dengan cara menulis dan juga membaca buku. Kemudian faktor yang keempat terkait dengan peran penting yaitu tentang pesantren. Nah, pencetus pesantren yang dipimpin oleh para ulama pada saat dulu itu merupakan pusat studi Islam yang dinilai baik. Biasa disebut dengan khanqah atau pesantren yang dimana mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan. Bukan hanya ilmu tentang agama, tapi juga ilmu pengetahuan yang di dalamnya meliputi yang pertama matematika, kemudian logika, filsafat, kemudian juga ada ilmu agama seperti tafsir, Quran, hadis. Itu pada masa dulu sudah ditelaah oleh beberapa ulama dan juga wali. Kemudian kita lanjut di era sekarang. Nah, bagaimana sih untuk era sekarang ini? Di era sekarang pesantren juga semakin berkembang pesat karena bukan hanya mengajarkan ilmu agama saja, tapi juga moral dan juga etika. Selain itu juga ilmu-ilmu saintis seperti IPA, kemudian IPS, geografi dan juga yang lainnya. Baik, untuk yang terakhir terkait dengan peran penting di tiga kerajaan itu yaitu di bidang politik. Nah, di bidang politik ini banyak sekali terkait dengan sumbangsih dari tiga kerajaan tersebut. Contohnya pada masa dinasti Safaviyah, yang dimana pengadministrasian ini sistemnya terpusat, yang dimana untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan. Hal ini sama dengan sistem yang dilaksanakan di Indonesia, yaitu dengan sistem perdaerah yang kemudian memusat pada pemerintahan pusat. Hal ini juga sama, untuk apa? Untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan. Kalau seumpama di Indonesia diterapkan dengan sistem sendiri-sendiri, kemungkinan NKRI dan juga Bhinneka Tunggal Ika ini tidak terlaksana. Jadi sama halnya pada masa tiga kerajaan tersebut, di Indonesia juga masih menggunakan sistem pengorganisasian dengan secara terpusat. Nah, kemudian terkait dengan kondisi dan juga harapan
perkembangan Islam di masa mendatang di wilayah tersebut. Kalau saya pribadi, dengan berkembangnya baik itu dari ilmu pengetahuan, kemudian politik, budaya, dan juga sistem keperpustakaan dan juga pesantren yang dimana dijaga kemudian dikembangkan dan berdasarkan kearifan lokal, mungkin di daerah tersebut akan tetap ada terkait dengan perkembangan Islam, kemudian juga semakin berkembang dan juga mungkin bisa bekerja sama dengan negara-negara yang lain. Kemudian selain itu, di negara tersebut tidak akan mudah terpecah belah. Karena apa? Karena secara mental, fisik, dan juga intelektual itu sudah kuat dan juga istilahnya sudah bisa membentengi dirinya dari hal-hal yang mendoktrin atau hal-hal yang negatif yang ingin menghancurkan Islam. Baik, selanjutnya saya akan menjawab untuk soal nomor 2, yaitu tentang gambaran atau kondisi perkembangan Islam di daerah sekitar saya. Di sini saya akan membagi menjadi 3 sub pembahasan atau bagian, yaitu pendidikan, sosial, dan juga kebudayaan. Untuk pendidikan, alhamdulillah di lingkungan saya mayoritas adalah agama Islam. Untuk pendidikan, baik itu moral, etika, dan juga membaca Al-Quran, di lingkungan saya ada satu pondok pesantren atau tempat baca Al-Quran yang dimana bisa diikuti oleh anak SD sampai anak SMP. Kemudian di lingkungan, kemudian di faktor sosial, di lingkungan saya terkait dengan sosial, alhamdulillah bisa berdampingan meskipun terkait dengan organisasi masyarakat keagamaannya berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu kebudayaan. Di lingkungan saya masih kental terkait dengan kebudayaan Jawa atau kejawen. Ada yang namanya degah desa, yaitu memberikan istilahnya sesajen atau mungkin makanan di sebuah pohon besar untuk dan juga berdoa untuk keberkahan terkait dengan desa tersebut. Akan tetapi terkait hal tersebut kemungkinan kembali lagi ke kepercayaan masing-masing. Jadi boleh mengikuti dan juga boleh tidak. Akan tetapi di sini perbedaan dan juga hal-hal yang berbeda itu tidak menjadi penghalang dalam kita berinteraksi sosial. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terkait dengan kritik dan juga saran bisa disampaikan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.